Innovation 2016. Dan sekarang juga udah hadir salah satu pemenang, juri dan juga penyelenggara. Di sini ada Ratu dan juga Roger ya sebagai pemenangnya, sebagai Pak. pemenang ya. Iya. Oke. Dan juga ada jurinya Pak Dani dan juga ada penyelenggaranya Pak Arifin. Boleh kasih tepuk tangan? Saya mau tanya sama Ratu dan Roger nih ya. Ratu dan Roger nih pemenangnya ya dari satu tim ya. Nah, tahun lalu tuh Hitam Putih pernah mengundang juga novator yang sama tapi tahun lalu. Nah, itu gimana? Kalau kalian gimana melihat Black Innovation nih pengalamannya di sini sekarang? Ya kita bangga banget dengan pengalaman bisa ikut kompetisi ide dan inovasi dari Black Innovation ini. Di sini kita dikasih kesempatan untuk menampilkan ide kreatif kita dan inovasi kreatif kita ke hadapan juri, juga dipublish sama Black Innovation. Oke. Untuk Pak Arifin, bisa diceritakan nggak kronologisnya, terlalu drama ya, proses sebelum akhirnya mendapatkan 3 terbaik ini? Oke, tahun lalu kan sekitar akhir Agustus ya, kita mulai buka pendaftaran untuk menampung ide-ide anak muda yang kreatif sih. Setelah itu September Oktober kita melakukan roadshow, Innovation Roadshow ke beberapa kampus. Tepatnya kita ada 6 kampus di 5 kota besar Indonesia. Itu kita lihat animonya mereka ini sangat tinggi, anak-anak mudanya kita ya, kreatif dan cukup aktif lah untuk ikutan. Kelihatan setiap kota itu, setiap kampus rata-rata sekitar 200-an peserta. Gitu. Dan setelah itu nanti baru masuk ke tahap penjurian. Jadi sebelum penjurian itu kita ada screening dulu. Dari ribuan karya kita screening menjadi 30 semifinalis. Nah 30 semifinalis ini melakukan presentasi ide mereka di Semarang waktu itu untuk dapat 15 finalis. Nah 15 finalis ini melalui 1 bulan mentoring. Setelah itu mereka presentasi produk mock-up-nya mereka terhadap panel juri dan sampai tahap ini. Dan mereka salah satunya juaranya di sini. Ini kan ada 15 finalis, 15 finalis lalu ada seperti online lecture gitu lah ya. Nah itu mentoring online tuh gimana? Mentoring online konsepnya ini seperti apa? Oke, dari Pak Dani ya. Ya silakan. Sebenarnya finalis yang terpilih itu berkesempatan mendapatkan mentoring secara online itu selalu intens ya. Dan juga yang kita lihat juga mereka kita ajarin bagaimana cara mengenal, bagaimana bikin produk, bagaimana bikin karyanya lebih baik sehingga siap menjadi prototipe gitu loh. Nah, kalau kita melihat juga mereka juga kadang-kadang kan ada pertanyaan bagaimana cara melakukannya. Jadi kita dengan juri dan mentor itu berdiskusi, membantu mereka untuk mengembangkan ide mereka yang dari awal itu untuk menjadi kenyataan. Jadi dari ide dibuat menjadi sebuah produk yang benar-benar ada itu. Iya, menjadi prototipe sehingga bisa kita lihat. Kalau nggak kan cuma ngayal doang. Ide doang, gambar doang. Ya. Nah, kalau untuk proses penjuriannya sendiri gimana tuh Pak? Wah, lumayan tough ya, karena juri-jurinya ini juga asalnya juga dari background yang lumayan ahlinya sendiri, pakarnya sendiri. Jadi ada bidang IoT, ada bidang teknologi, terus ada yang bidang khusus untuk produk, dan ada yang khusus untuk desain, dan juga ada yang dalam marketing. Nah, jadi semuanya ini kita memberikan juri ada beberapa penilaian, dan ini kayak ngelewatin lubang jarum sih, jujurnya sih. Lalu siapa aja yang akhirnya terpilih menjadi 3 yang terbaik itu? Sangat sulit menentukan 3 pilihan ini karena rata-rata orang Indonesia tuh punya idenya brilliant. Nah cuma dari semua ide ini akhirnya mesti kita pilih 3. Yang satu itu Fungi Plus. Apa? Fungi Plus. Fungi Plus. Iya, jadi nanti saya jelasin. Dan yang kedua itu Rangginas. Dan yang ketiga ini Lemuria mereka ini. Nah jadi ini sangat menarik semua sih jujurnya. Nah setelah mengikuti Black Innovation ini kalian keluar jadi pemenang. Ya kan? Tapi saya bukan hanya menang ya, dapatnya apa? Oke. Kalau dapatnya kita dapat hadiah 30 juta uang tunai. Juga kita dapat innovation trip ke Jepang. Jadi kunjungan ke daerah tempat-tempat inovatif di Jepang sana. Itu berarti fisik ya, kita dapat uang, dapat jalan-jalan ya kan. Oke, bisa belajar lebih banyak lagi. Tapi selain uang, selain trip gitu, apa yang didapat? Ya yang bikin kita seneng, kita di sini menjalin relasi sih. Dia mendapatkan networking baru gitu. Kita kenal dengan para
juri yang benar-benar hebat-hebat gitu. Kita kenal juga dengan para mentoring, dengan para peserta juga yang lain, jadi kita bisa sharing banyak banget masukan ke kita gitu untuk membuat produk kita tuh lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya. Oke, saya mau nanya dengan penyelenggara dan dewan jurinya. Ini sudah keluar 3 berarti ya? Sudah keluar 3 orang. Nah ini kan tadi kan dibilang bahwa dari mimpi menjadi sebuah prototipe jadi sebuah produk. Nah sekarang saya tanya mimpinya Anda sendiri apa nih untuk ketiga pemenang ini nanti? Kedepannya mau seperti apa mereka? Oke, kalau dari penyelenggara sih pastinya kita berharap wadah yang kita siapkan ini benar-benar bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pemenang ya. Dan mereka bisa jadi satu batu loncatan untuk bisa mencapai titik kayak misalnya titik produksi. Jadi dari prototypingnya itu bisa menjadi satu produk hasil akhir dan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak gitu. Kalau untuk lebih detailnya perkaranya mungkin dari Pak Dani mau tambahin? Oh, kalau saya kira ngelihat kayak Fungi Plus, ini salah satu produk yang unik yang dimana itu adalah kayak Handy Plus, cuma udah dimasukin dengan anti fungi gitu. Jadi orang yang misalnya ada jamuran, jadi bisa ditutupin dengan baik gitu, tanpa mereka merasa malu. Nah mudah-mudahan dengan ini mereka dengan hadiah ini mereka bisa mendapatkan uang research tambahan. Jadi mereka bisa melakukan research dan mempatenkan hal ini. Karena ini satu-satunya di dunia, belum ada yang pernah menciptakan gitu. Nah kalau Rangginas itu alat di mana bisa mengeringkan sepatu atau baju dengan menggunakan outdoor AC yang dimana energinya udah dikeluarin gitu. Jadi digunakan untuk mengefisienkan, apalagi untuk yang orang tinggal di apartemen. Nah dengan begini mereka bisa melakukan produksi. Nah kalau Lemuria juga itu juga bisa digunakan sebagai awareness untuk ke daerah-daerah ke Pemda sehingga bisa membantu mengefisienkan bagaimana membuang sampah. Ini kayak Uber untuk sampah. Ini menariknya itu. Jadi kalau zamannya sekarang kalau ojek ada Gojek, sekarang ini ada sampah yang namanya Lemuria. Lemuria. Oh, Oke, dan tadi saya udah mengatakan kalau kita lewatkan bintang tamunya karena ini menarik buat saya. Kalau ide itu banyak sekali ya, dan ide itu sebenarnya nggak ada harganya gitu. Karena semua orang bisa punya ide dan semua orang itu biasanya kalau punya ide itu cerita ke orang lain, terus orang lain punya modal, punya apa, akhirnya idenya diambil, dibuat dan udah hilang aja begitu, hilang aja. Karena kalau ide tidak ada realitanya, it's just a dreams and it's not enough. Dreaming is not enough. Idea just a dream, it's never enough. Make it reality. Then you are the man. Jadi Gopsia Cika Jessica inilah hitam putih.